Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan pengajian sirah nabawiyah kita dengan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah di malam yang berbahagia ini kita masuki fasal pembahasan baru, faslun fi maba'asihi sallallahu alaihi wasallam wa awwalu ma nazala alaihi. Dalam pasal ini ada dua hal penting yang dibahas. Yang pertama, fi maba'athihi sallallahu alaihi wasallam, mengenai diutusnya Muhammad sebagai nabi dan rasulnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa awwalu ma nazala alaihi, dan apa yang pertama sekali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Karena Muhammad itu menjadi nabi atau menjadi rasul dimulai atau ditandai dengan turunnya wahyu pertama sekali kepada beliau. Tanpa wahyu, Muhammad itu belum menjadi rasul ataupun menjadi nabi. Seperti Indonesia, tanda merdekanya Indonesia ketika diproklamasikan ya oleh founding fathers kita. Nah, sebelum diproklamasikan, Indonesia belum dapat dikatakan sebagai negara merdeka. Jadi tandanya itu ayat apa yang pertama sekali turun pada saat Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi Nabi-Nabi juga sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah, maka itu menjadi pertanda awal kenabiannya. Ya, contoh yang lainnya Nabiullah Isa alaihissalam atau Nabiullah Musa alaihissalam, diceritakan dalam surat Toha. Dia pergi ke Bukit Tursina, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada Nabiullah Musa. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Saya adalah Tuhanmu, innaka bil fakhla'na 'alaik, copotlah dua sendalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kamu sedang berada di lembah atau di suatu bukit yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu awal mula Nabi Musa semenjak itu menjadi nabi ataupun rasul. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Ya, ada dua pokok penting dalam pembahasan pasal ini. Yang pertama, ba'asahullahu ala ra'si arba'in. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi rasulnya pada saat usia beliau 40 tahun. Wahwa sinul kamal. Menurut Imam Ibnul Qayyim, manusia itu kebanyakannya masuk usia dewasa, masuk usia matang, masuk usia mapan, baik secara fisik maupun secara batinnya atau spiritualnya, secara mentalnya, ketika seseorang sudah berusia 40 tahun. Nah, maka di sini disebut wahwa sinul kamal. Usia 40 tahun itu kebanyakan orang sudah masuk usia kematangan jiwa, kematangan diri. Maka dalam Al-Quran ada ayat, walamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah, dan seterusnya. Jadi ada cerita dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ketika seseorang itu dewasa, walamma balagha asyuddahu, ketika seseorang dewasa. Apa ukuran dewasanya? Kalau kita konversikan ke dalam angka-angka usia, hitung-hitungannya itu jatuh pada 40. Wa balagha arba'ina sanah, dan orang itu masuk usia 40 tahun, tanda dia dewasa. Ya, kalau dalam fikih dewasanya akil baligh namanya. Ya, kapanpun bagi laki-laki sudah mimpi basah atau ihtilam, dan bagi perempuan datang menstruasi, maka sudah dikategorikan akil baligh. Tapi akil baligh itu masih usia anak-anak, masih usia puber, labil sekali usia puber itu. Nah, beda dengan firman Allah tadi, alamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, ketika seseorang dewasa, matang emosinya, jiwanya, dan mencapai usia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni, tanda dia matang usia dan jiwanya apa? Dia berdoa kepada Allah, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, izinkanlah saya mensyukuri semua nikmat-Mu. Ucapan-ucapan seperti itu tidak mungkin keluar kecuali dari orang yang sudah matang emosinya, jiwanya, dan seterusnya. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan tardah, dan restuilah aku untuk selalu beramal soleh sebagaimana yang Kau ridhoi. Nah, itu ucapan-ucapan yang hanya meluncur dari lisannya orang yang sudah matang jiwa dan spiritualnya. Maka dalam saya punya buku bacaan dalam bahasa Inggris, judulnya kalau nggak salah saya ingat, The Life Began at 14. Jadi hidup yang sesungguhnya itu dimulai pada saat 40 tahun. Meskipun saya belum berusia 40 tahun, maka tidak bisa terlalu mengkomprehensifkan dengan pengalaman, ya hanya sekedar teori ya paham, tapi pengalaman belum punya. Tapi kayaknya betul, ya bahkan dalam buku itu diulas, jika ada seorang manusia sudah masuk usia 40 atau bahkan lebih, tapi emosinya belum matang, karakternya masih kekanak-kanakan, itu sulit. Ya, diharapkan dia bisa berubah. Ya, memang sudah bawaannya seperti itu. Kan ada itu orang yang sudah tua, udah 50, 60, kerjaannya marah-marah terus. Ya, dikit salah marah. Ya, itu berarti sudah susah diubah. Memang karakternya seperti itu. Ya, walaupun sudah berusia matang, tapi nggak akan berubah. Nah, itu diceritakan dalam buku tadi. Baik, kita kembali di sini. Maka Rasulullah jadi nabi dalam usia matang seperti ini. Ya, meskipun kalau kita baca pada halaman-halaman sebelumnya, ya, Imam Ibnul Qayyim dan tentu para ahli sejarah Islam juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Rasulullah semenjak usia muda sudah menunjukkan kematangan jiwa itu. Ya, bukti yang paling sering diulas itu Bapak Ibu pada saat peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Ya. Jadi tanda orang bijak adalah orang yang punya kemampuan untuk menggunakan semua otoritasnya, tapi kemudian dia membatasi otoritas itu untuk dirinya sendiri. Itu orang bijak. Ya, itu orang bijak. Contoh, Nabi Muhammad pada saat itu diberikan hak penuh, wewenang penuh sama pemuka-pemuka Quraisy untuk meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Karena mereka sepakat semua suku, kepala suku, orang pertama masuk ke Masjidil Haram hari itu dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad, untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ternyata yang meletakkan itu ya Muhammad, ya belum Nabi waktu itu, ya Muhammad. Ya sehingga pada saat itu kabilah Abdul Muthalib, Bani Abdul Muthalib itu senang sekali. Wah, ini keluarga kita ternyata. Bangga mereka, senang. Dengan harapan mereka ikut nimbrung dan tidak diberikan haknya kepada kabilah-kabilah yang lain. Tapi ternyata Rasulullah tidak mengambil kesempatan itu. Ini tanda orang bijak. Ya, Rasulullah akhirnya mempersilahkan atau membentangkan ridanya. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah ridanya. Kemudian dia ajak
semua kepala suku itu untuk terlibat aktif dalam meletakkan Hajar Aswad kembali pada tempatnya. Rasulullah bahkan tidak bawa. Tapi setelah sampai pada tempatnya oleh Rasulullah SAW diambil itu Hajar Aswad, baru dia letakkan. Itu kan bijak. Ini tanda bijak sudah semenjak usia 30 tahun. Menurut sebagian ahli sejarah 30, ada juga yang mengatakan usianya pada saat itu 34 tahun. Rasulullah sudah menunjukkan bakat itu. Saya ada baca bukunya profil George Washington, presiden pertama Amerika. Ternyata dia panglima perang, George Washington itu. Jadi panglima perang itu kan biasanya otoriter. Militer itu orangnya otoriter. Apa yang dia perintahkan, prajurit kan harus siap gerak gitu. Ya, jadi ketika dia jadi panglima perang atau jadi presiden Amerika, dia punya sekretarisnya nanti jadi presiden Amerika yang ketiga. Siapa itu namanya? Kok lupa tadi, teringat. Jadi beliau diusulkan untuk naik jadi presiden periode kedua. Ya, tapi tiba-tiba oleh George Washington dia mencukupkan diri. Nah, ditanya Thomas Jefferson, ya teringat, itu presiden Amerika ketiga. Ya ditanya sama Thomas Jefferson, dan Thomas Jefferson ini orangnya jenius, cerdas. Anda punya hak, Anda punya wewenang militer di bawah tangan Anda. Kenapa Anda nggak mau jadi presiden untuk periode kedua? Nah, dijawab dengan bijak oleh George Washington, seandainya saya menggunakan hak ini, nanti orang-orang di bawah saya akan tiru apa yang saya lakukan, dan pada saat itu Amerika tidak akan maju. Wah, dia membatasi dirinya sendiri. Ya, ini terbalik dengan Soekarno. Soekarno di akhir hayatnya mendeklarasikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah Indonesia, Presiden Soekarno itu sangat diulu-ulukan oleh masyarakatnya, tapi di akhir hayatnya dia cenderung ke otoriter. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai presiden Indonesia seumur hidup. Ini tentu tidak baik, bukan sikap yang bijak seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, qila walaha tubasu rusul. Ya, jadi ada pandangan, ada pendapat dari mu'arikhun, para ahli sejarah, walaha tubasu rusul. Dalam usia 40 tahun inilah semua rasul, ya rusul itu jamak dari rasul. Semua para rasul diutus dalam usia 40 tahun. Ada pandangan seperti itu. Jadi semenjak Nabiullah Adam jadi Nabi, Idris, Nuh, Soleh dan seterusnya sampai Nabi Muhammad, mereka menjadi Nabi dalam usia ini 40 tahun. Tapi di sini ada keterangan berikutnya diberikan. Wa amma ma yadhkuru anil masihi annahu rufi'a ila samai walahu salasun wa salasuna sanatin fahada la ya'rifu lahu asarun. Jadi ada yang menyebutkan Nabiullah Isa alaihissalam atau yang disebut dengan Al-Masih. Dalam bahasa Arab Nabiullah Isa itu disebut Al-Masih. Al-Masih itu maknanya orang yang diurapin, diusap. Orang yang diusap itu namanya Al-Masih. Bahasa Aceh urumutuah. Biasanya kalau seorang bapak atau ibu ingin menandakan tuahnya kepada anaknya, kemana dia usap? Kalau enggak di kening, ya di pundak kan gitu. Metuah anak ulun, metuah anak ulun. Ya, jadi metuah itu dalam bahasa Arab Al-Masih. Ya, maka Bapak Ibu menyapu kepala dalam Al-Quran. Surah Al-Maidah itu disebut mashur ra'si. Nah, Bapak Ibu ingat ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Ya, urapin kepala kalian, sapu kepala kalian. Jadi dalam kajian tasawuf, semua kita yang rajin berwudu ini orang mutuah. Kita boleh pakai nama Al-Masih. Boleh pakai nama itu. Boleh pakai nama itu. Artinya metuah. Orang yang suhbatul wudu, selalu berteman dengan wudu, itu metuah orang. Dan orang itu disenangi sama Allah. Maka dalam firman-Nya Allah mengatakan wallahu yuhibbut tawwabin wallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin itu bukan
Orang bertaharah, beda antara taharah dengan mutatahirin. Ya. Kalau orang bertaharah, wudunya batal, ya perbarui itu bertaharah namanya. Artinya Bapak Ibu tanpa wudu tidak bisa sholat. Gitu. Tapi yang namanya mutatahirin, tidak ada kepentingan untuk sholat. Misalnya habis sholat isya nanti, ya dia sedang duduk-duduk nyantai di kedai kopi, buang angin. Tetap pergi ke kamar kecil, wudu, perbarui wudu. Padahal dia nggak mau sholat, ya nggak, wudunya itu bukan mau dipakai untuk sholat, cuman amalan dia gitu. Itu namanya mutatahirin. Allah tegaskan ini dicintai oleh Allah. Orang yang senang taubat dan orang yang senang terus memperbarui wudunya walaupun tidak ingin mengerjakan ibadah sholat. Itu namanya al-mutatahirin. Termasuk nanti Bapak Ibu misalnya ini sholat maghrib, masih punya wudu, sebentar lagi sholat isya, ingin perbarui wudu, namanya tajdidul wudu dalam fikih. Itu hukumnya sunnah, masuk dalam kategori al-mutatahirin. Seperti itu. Nah lawannya apa? Al-masih, pakai kho, bukan ha, tapi pakai kho. Kalau al-masih pakai ha, tidak ada titik di atas kepala. Tapi kalau ha ada titik di atas kepala itu bacanya kho, gitu kan? Itu artinya orang yang buta, al-masih. Maka Dajjal itu disebut Masihud Dajjal. Jadi jangan salah-salah nyebut. Kalau orang baik, metuah, itu al-masih. Tapi kalau sifatnya kayak Dajjal, tinggal ditambah titik. Apa repotnya? Tinggal ditambah titik di atas ha, jadi al-masih, orang yang buta. Ya, karena Dajjal itu dalam hadis Rasulullah dilukiskan, dipersonifikasikan oleh Rasulullah seperti manusia yang punya 3 mata, salah satunya di atas jidatnya, 2 lagi itu rabun, buta. Ya, itu simbolisasi ya, kalau saya memahaminya simbolisasi orang itu sulit mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada riwayat yang menyebut Anil Masih, bahwasanya Nabiullah Isa annahu rufi'a ila sama, beliau itu diangkat ke langit, ya, walahu salasun wa salasuna sanah, pada saat usianya 33 tahun. Jadi Nabiullah Isa bukan hanya pendapat ahli sejarah, bahkan Al-Quran yang mengatakan itu. Al-Quran tidak mengatakan usia, tapi kejadian Nabiullah Isa tidak disalib dan diselamatkan oleh Allah ke atas langit itu disebut dengan terang benderang oleh Allah dalam banyak ayat Al-Quran. Ya, misalnya dalam ayat wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Isa itu tidak dibunuh dan juga tidak disalib, tapi yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang wajahnya dimiripkan dengan Nabiullah Isa. Ya, salah satu muridnya beliau namanya Yudas Iskariot. Dalam ayat lain Allah mengatakan barrafa'ahu Allahu ilaih. Nabiullah Isa itu diangkat sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ahli sejarah mengatakan Nabiullah Isa itu diangkat ke langit oleh Allah dalam usia 33 tahun. Berarti beliau sudah menjalankan karir kenabian kan sebelumnya. Nah, jadi nabinya itu lebih muda pasti. Ada pendapat seperti itu. Tapi menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, fahadha la yu'rafu lahu atharun. Yang pendapat ini la yu'raf, tidak dikenali atau tidak diketahui, lahu asar. Ada riwayat yang menjelaskan hal itu, muttasilun, riwayatnya muttasil yang bersambung kepada Rasulullah, yajibu al-masiru ilai, sehingga kita wajib mengikuti riwayat itu. Menurut beliau tidak ada. Jadi dengan kata lain beliau tetap mengatakan Nabiullah Isa alaihissalam itu jadi nabi di usia 40 tahun, sama dengan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Meskipun riwayat ini ma'ruf, masyhur. Jadi riwayat ini masyhur, Nabiullah Isa itu jadi nabi dalam usia yang sangat muda. Bahkan nanti bukan hanya Nabi Isa, Nabi Yahya juga menjadi nabi dalam usia yang sangat muda. Jadi saya dalam hal ini nampaknya kurang terlalu setuju dengan pendapat Imam Ibnul Qayyim, karena banyak riwayat dalam Al-Quran. Misalnya ketika Allah dalam surat Maryam mengatakan, ya Yahya khuzil kitab biquwah, Yahya ambil kitab. Yahya kan waktu itu
masih kecil. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami berikan atau Allah menganugerahkan kepada Yahya hikmah, kebijaksanaan sabiyya di usia kecilnya. Sobi itu usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah, jadi ada nabi-nabi yang bahkan lebih muda jadi nabi. Itu karunia Allah ya. Maka Bapak Ibu ada ayat dalam Al-Quran itu, dari segi keimanan kita nggak boleh pilih-pilih antara satu nabi dengan nabi yang lain. Seluruhnya sama. Dalam makna kalau Bapak Ibu beriman kepada Rasulullah tapi tidak beriman kepada Isa, tidak beriman kepada Musa, cacat imannya ya. Kata Allah, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Dalam segi keimanan tidak boleh tembang pilih. Tapi dalam segi kualitas anugerah yang diberikan oleh Allah antara satu nabi dengan nabi yang lainnya itu ada beda-beda. Musa terima wahyu itu nggak pakai Jibril. Nabi Muhammad masih pakai Jibril. Nabi Musa itu wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Atau siapa lagi? Nabiullah Ibrahim ya. Punya banyak. Semua anak-anaknya itu jadi nabi kan cuma Ibrahim itu. Nabi Muhammad aja anaknya nggak jadi nabi. Nabi Ibrahim, anak pertama Ismail jadi nabi. Ishak jadi nabi. Ishak punya anak lagi, Yakub jadi nabi juga. Yakub punya anak lagi, Yusuf. Jadi nabi semua. Maka kemudian kata Allah dari segi kualitas mukjizat ini ada beda antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kalamallah. Itulah para rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'din. Sebagiannya diberikan kelebihan. Tidak boleh iri. Maka kemudian kalau ada orang iri, kata Allah, ngirinya jangan tanggung-tanggung. Ngirinya ke Ibrahim langsung katanya. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah manusia itu ngiri terhadap anugerah yang telah Allah berikan kepada manusia tertentu? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Kalau iri itu sekalian dengan Ibrahim, lengkap dia itu. Anak-anaknya jadi nabi semua. Kenabian itu adanya di dalam keturunannya Ibrahim kan, maka dia disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Seperti itu ya, dari segi fadilah seperti itu. Maka Nabiullah Isa kemungkinan jadi nabi itu dalam usia yang sangat muda. Sama seperti sepupu beliau Yahya. Yahya itu kan sepupunya, masih sepupunya Nabiullah Isa, karena bapaknya Yahya itu Zakaria, adik kandungnya Imron. Imron itu bapak kandungnya Maryam. Maryam itu siapa? Ibunya Nabiullah Isa. Jadi kan masih sepupu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini mengenai diutusnya Nabi ya, diutusnya Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Itu pembahasan pertama. Yang kedua, pembahasan yang kedua, wa awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min amrin nubuwati ar-ru'ya. Jadi hal yang pertama sekali dimulai kerasulannya Nabi Muhammad min amrin nubuwah ya, yang berkaitan dengan kenabian beliau itu adalah ar-ru'ya. Ya, ru'ya itu mimpi. Ya, beliau sering mimpi ya. Fakana la yura atau fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaki subhi. Jadi Rasulullah itu kalau mimpi dalam tidurnya, yang beliau lihat itu seperti sinar matahari di pagi harinya menyongsong ya, yang terbit dari kegelapan. Ini Bapak Ibu pasti ngerti kalau Bapak Ibu senang naik bukit, lihat matahari terbit, sunrise ya. Itu persis kayak garis. Maka dalam Al-Quran itu kan, dalam ayat puasa, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Boleh kalian makan, kalau makan sahur sampai nampak al khaytul abyad, garis putih dari garis hitam seperti itu. Jadi matahari itu Bapak Ibu tiba-tiba dia
menyingsing dan menyongsong ya, dari ufuk timur, ya, karena terbitnya matahari kan dari timur. Bentuk garis, ya, tiba-tiba kegelapan malam itu tersinari. Seperti itulah seringnya Nabi Muhammad lihat dalam mimpinya. Kalau Bapak Ibu sering mimpi itu jadi nabi. Tapi kalau sekarang nabi palsu. Karena nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, kalau lihat itu ya nabi palsu. Tapi dulu Nabi Muhammad, ini diceritakan, seringnya lihat itu sebelum beliau dapat wahyu pertama, surah Iqra itu, surah Al-Alaq. Dan apa yang diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi ini sebenarnya kutipan dari hadis dalam Sahih Bukhari. Dalam hadis Bukhari itu, hadis awal-awal ada cerita dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, wa awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fil manam. Itu redaksinya. Jadi awal mula sekali kenabian, tanda-tanda kenabian yang diterima oleh Rasulullah itu beliau sering sekali mimpi ya di dalam tidurnya, fil manam, dalam tidurnya, dan mimpinya itu jadi nyata, jadi benar. Fakana la yara ru'ya, dan beliau tidak melihat dalam mimpinya illa misla falakis subhi, kecuali seperti sinar matahari yang menyongsong dari ufuk timur ketika terbit pada pagi hari. Itu cerita dalam Sahih Bukhari. Maka Bapak Ibu, semua nabi itu punya hal seperti ini ya. Nabi Yusuf kan dulu mimpi juga ya. Kalau Bapak Ibu baca surah Yusuf itu kan, dia berkata, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Hei bapakku, semalam saya lihat dalam mimpi saya ada ra'aitu ahada asyara kaukaban, ada 11 bintang, wasyamsa wal qamar, bulan dan matahari semuanya sujud. Yakub khawatir dengan mimpi itu. Maka kemudian minta Yakub kepada Yusuf untuk tidak menceritakan, menyembunyikan mimpi itu. Itu tanda-tanda kenabian memang seperti itu. Semua nabi punya pengalaman itu. Nabi Musa lahirnya tidak di mimpinya Musa, tapi di mimpinya Fir'aun bahkan. Fir'aun itu mimpinya serem. Kerajaan dia itu akan hancur di tangan seorang bayi laki-laki dari Bani Israel. Jadi pasti Bapak Ibu ada muqaddimah. Maka dalam kitab tasawuf mimpi atau ru'ya as-salihah itu namanya muqaddimatun nubuwah ya, pengantar menuju kenabian. Pengantar menuju kenabian ya. Kemudian kalau dalam hadis Bukhari itu summa hubbiba ilaihil khala', kemudian baru aku diberikan kecintaan luar biasa untuk al-khala', menyendiri. Itu fase berikutnya, setelah mengalami mimpi terus-menerus dan mimpinya itu jadi kenyataan keesokan paginya, fase tahapan kedua calon nabi ini, dia entah kenapa tidak senang lagi dalam keramaian. Ya mulai senang menyendiri. Fakana yakhlu bi gharin khira. Maka diceritakan kemudian dia cari tempat untuk tempatnya menyendiri, dan itu di Gua Hira. Fayatahannasu fihi, kemudian beliau bertahanus di situ. Apa itu tahanus? Dalam Sahih Bukhari disebut wa huwa ta'abbud layali zawatil adad. Ya, namanya tahanus itu beribadah, at-ta'abbud al-layali, bermalam-malam zawatil adad, dalam waktu yang lama, relatif lama. Maka diceritakan Rasulullah itu kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang seminggu baru balik ke keluarganya, ngambil bekal, balik lagi ke Gua Hira, seperti itu terus. Itu fase-fase sebelum beliau menerima wahyu. Beliau mengalami itu. Qila wa kana dzalika sittata asyhurin. Ada pandangan yang mengatakan itu dialami oleh Rasulullah selama 6 bulan. Jadi sebelum jadi nabi, 6 bulan sebelum itu Rasulullah terus mengalami ini. 1 semester lah. 1 semester bahasa. 1 semester itu terus mengalami itu. Ya, terus mengalami itu. Mimpi, kemudian keesokannya jadi kenyataan, atau namanya ru'ya salihah.
kemudian senang menyendiri. Nah, itu fase-fase itu 6 bulan. Ya, selama 6 bulan. Jadi bukan, kata orang Betawi, bukan ujuk-ujuk Bapak Ibu. Bukan tiba-tiba gitu, tapi lama. Ya, lama itu, prosesnya lama. Rasulullah mengalami bahasanya pergolakan batin, ya. Beliau pun tidak ngerti apa yang terjadi dengan dirinya, itu tidak ngerti. Sifatnya given, karena nubuah itu sifatnya pemberian, anugerah, given. Nah, maka nanti ada kaitannya, kita cerita malam ini Bapak Ibu. Ya, semoga Bapak Ibu bisa merasakan itu suatu hari. Wa muddatun nubuwati salasun wa ishruna sanah. Sedangkan masa kenabian Rasulullah itu 23 tahun. Masa kenabian Nabi, jadi masa jabatan Nabi itu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun sisanya di kota Madinah, ya. Rasulullah wafat di usia 63 tahun. Nah, ini dia yang ingin saya ceritakan. Fahadihi ar-ru'ya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwati wallahu a'lam. Katakan. Jadi ru'ya as-salihah, mimpi yang jadi kenyataan itu, ya. Ini hadis Nabi Bapak Ibu. Ya, beliau kutip, ya. Juz'un, satu bagian, min sittatin wa arba'in, dari 46 bagian lain tanda-tanda kenabian. Jadi kalau Bapak Ibu sering mimpi, mimpinya jadi kenyataan, itu bahkan ada tanda-tanda Bapak Ibu itu diakui menjadi orang soleh. Jadi pengakuan itu salah satunya di mimpi. Tapi itu dilarang keras ya sebenarnya, kecuali untuk taklim atau untuk tarbiyah boleh, tapi dilarang keras diobral di muka umum. Kecuali untuk taklim. Biasanya ulama-ulama khos yang sudah sampai di makam ini, dia tidak ngobrol ini Bapak Ibu, untuk cari simpati atau pendulang banyak simpati manusia, tapi dia sembunyikan itu, kecuali lighayati ta'lim wa tarbiyah, untuk sarana mendidik seseorang agar juga bisa punya pengalaman yang sama, baru dia sebutkan itu atau dia ceritakan. Kenapa? Karena dalam Islam sebenarnya Bapak Ibu, yang mimpi itu kadang-kadang lebih orisinil pengalamannya dari nyata. Benar. Ini sedikit saya buat Bapak Ibu bingung. Kadang-kadang kita itu mimpi, yang nyata lebih tepat karena faktual. Padahal enggak juga. Yang nyata itu kadang-kadang pseudo faktual asli palsu. Ya, saya kasih contoh gini Bapak Ibu. Ada 2 orang, misalnya jamaah saya ada 2 orang. Satu saya anggap dia punya prospek. Kalau saya bersimpatik sama dia, ada prospek, keuntungan materi atau seterusnya. Satu lagi nampaknya nggak ada prospek. Maka saya bersimpati kepada orang A. Ternyata orang yang saya simpati itu salah. Ternyata yang si B yang simpati dengan saya, dan orangnya dermawan yang si B ini. Sedangkan orang si A ini yang saya simpati kepada dia, orangnya kikir dan dia nggak simpati sama saya. Jadi simpatiknya saya kepada 2 orang ini berbasiskan fakta atau harapan? Harapan. Harapannya apa? Karena orang ini bisa menciptakan prospek bagi saya. Ternyata harapan pun itu salah. Benar kan? Harapannya salah. Ternyata yang simpati sama saya si B. Dan itu sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Maka dalam dunia tasawuf, dunia ini jadi main-main karena itu Bapak Ibu. Seringnya kita salah itu. Tapi mimpi, dalam keadaan kita tidak bisa gerak apa-apa, tidak ada harapan. Kalau bahasa psikolognya itu dalam keadaan alfa, gelombang alfa. Alfa itu ya tenang sekali. Ya, kita orang mimpi, orang tidur, bisanya apa sih? Bapak Ibu kalau lihat saya tidur, itu peluang besar untuk bunuh saya, kan gitu. Artinya saya tidak bisa melawan. Tidur itu kan kayak mati. Lah, orang tidur itu bacanya doa kematian, Bismillahirrahmanirrahim, ahya, bismikamu. Bangun dari tidur, doanya itu doa kebangkitan dari mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kan seperti itu. Maka Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam mimpi itu, ya itu lebih faktual dalam agama. Tapi syaratnya gini, kita harus jadi manusia yang betul. Ini jangan sehari-hari kita tidak betul, kemudian mimpi, wah itu setan yang maksudnya. Maka Bapak Ibu, banyak sekali syariat dalam Islam
itu didistribusikan oleh Allah melalui mimpinya para nabi. Kalau Bapak Ibu ingkari ini, berarti Bapak Ibu ngingkari syariatnya kurban yang kemarin baru kita lakukan. Karena syariatnya kurban itu ditransfer sama Allah melalui mimpinya Nabiullah Ibrahim. Ya, ya gimana itu? Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka. Jelas ngomongannya itu. Anakku, saya melihat di fil manam, dalam tidurku, anni adzbahuka, saya sembelih kamu. Andur madza tara. Bagaimana pendapat? Dengan mantap Ismail mengatakan, karena Ismail yakin ini mimpi benar dari bapaknya. Ya abatif al ma tu'mar. Untung bukan saya yang jadi Ismail. Kalau saya jadi Ismail, saya lapor ke polisi supaya bapak saya itu dipidanakan, kena hukum HAM. Kalau kita sekarang kan gitu, orang kapitalis. Maka saya pernah cerita di mana itu, pernah saya cerita gini Bapak Ibu. Orang Yahudi dan Kristen itu percaya yang disembelih itu bukan Ismail, tapi Ishak. Kita mungkin juga sudah bahas di sini. Ishak. Jadi anak yang disembelih itu Ishak. Dan disembelihnya itu bukan di Mekah, tapi di Baitul Maqdis. Maka di Baitul Maqdis itu ada batu, di batu itu diletakkan kubah warna kuning. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu namanya the Dome of the Rock. Dome itu kan kubah, rock itu batu, batu besar. Kalau bahasa Arabnya batu sokhra. Saya 2018 alhamdulillah berkesempatan ke situ Bapak Ibu. Batu itu wanginya luar biasa. Wanginya luar biasa. Dan batu itu dipagar, artinya kita tidak bisa nyentuh batu itu. Dan kata orang di situ, tidak ada orang yang taruh parfum di batu itu. Kan bisa jadi wanginya karena parfum, tidak ada, memang wangi asli batu itu. Menurut keyakinan Yahudi dan Kristen, yang menyebabkan wanginya batu itu darahnya Ishak, atau darahnya hewan kurban Ishak itu. Hewan kurban yang mengganti jiwanya Ishak. Itu keyakinan orang Kristen. Sebagian masuk dalam tafsir Israiliyat. Misalnya Bapak Ibu, kisah ini bisa juga Bapak Ibu dapatkan dalam tafsir At-Tabari. Muhammad Jarir At-Tabari itu buat kitab tafsir. Itu ceritanya ada juga di situ. Tapi dalam keyakinan Islam yang menyebabkan batu itu harum karena batu itu dijadikan lontar bagi Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi dari batu itu Rasulullah dilontar sama Allah ke Sidratul Muntaha. Itu menyebabkan wanginya batu itu. Itu dalam keyakinan kita Muslim. Dalam keyakinan Islam, putra yang disembelih itu Ismail. Orang Islam meyakini Ismail. Peristiwanya di Mekah. Orang Kristen dan Yahudi meyakininya Ishak. Peristiwanya di Yerusalem atau Baitul Maqdis. Kalau orang kapitalis sekarang Bapak Ibu, jika ada bapak atau cerita bapaknya menyembelih anaknya, pasti bapak itu kriminal, pelaku kriminal. Betul kan? Orang kapitalis gitu cara mikirnya. Maka bahaya sekali jadi kapitalis. Ya, supaya Bapak Ibu enggak jadi kapitalis. Nah, dalam keadaan-keadaan seperti inilah kadang-kadang mimpi itu lebih terpercaya dari keadaan fakta. Ya, maka orang-orang yang soleh itu Bapak Ibu dalam keadaan buntu, dia tidak bisa buat apa-apa lagi, dia tidur, biasanya solusi-solusi akan hadir dalam mimpinya. Dan itu pengalaman-pengalaman spiritual itu biasanya lebih tinggi kualitasnya dibandingkan amatan-amatan yang dilakukan oleh manusia, karena bisa menipu amatan-amatan itu. Nah, ini maka kemudian di sini disebutkan fahadhihi ru'ya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwati. Ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi yang kitabnya juga sering dipakai jadi referensi oleh orang Salafi. Orang Salafi itu kan pengagum berat Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengakui ini. Meskipun di akhir beliau mengatakan yang lebih mengetahui tentu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, kemudian selanjutnya summa akramahullahu taala binubuwati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad binubuwah dengan kenabian. Jadi setelah proses itu dilalui, lihat mimpi, kemudian senang menyendiri, sudah dilalui oleh Nabi, baru tahapan berikutnya Rasulullah dimuliakan dengan nubuwah, kenabian.
Bagaimana caranya? Faja'ahul malak, datang seorang malaikat. Malak ini bentuk mufrad, bentuk singular, tunggal dari kata malaikah, jamaknya malaikah. Nah, maka Bapak Ibu dalam surah Al-Fatihah itu tulisannya sama itu. Bacaannya beda-beda. Bisa dibaca Malik, artinya raja. Bisa dibaca Malak, artinya malaikat. Bisa dibaca Milkun, artinya kepemilikan. Bisa dibaca Mulkun, artinya kerajaan atau kekuasaan. Tulisannya sama, barisnya beda. Itu repotnya bahasa Arab di situ. Jadi kalau Bapak Ibu, alhamdulillah Al-Quran itu sudah dibarisi ya. Yang membariskannya ulama namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dulu Quran di masa Rasulullah, jangankan baris, titik pun tidak punya, telanjang bulat itu, huruf-huruf aja. Kalau seperti itu keadaannya, Bapak Ibu kalau baca Al-Quran harus belajar dulu ilmu nahwu dan shorof, baru bisa baca Al-Quran. Itu pun masih banyak salah. Nah, maka kita bersyukur punya ulama-ulama besar seperti Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau yang memberikan syakal pada Al-Quran. Maka kita ngerti Al-Fatihah yang benar itu cara bacanya Malik, bukan Malak. Karena kalau Malak jadi malaikat artinya. Bukan juga Milkun, karena artinya jadi kepemilikan. Bukan juga Mulkun, karena kerajaan. Tapi Malik, Malik itu adalah raja. Seperti Malik Yaumidin, raja atau penguasa di hari pembalasan. Nah ini sudah waktu ya. Kita padakan dulu pertemuan kita di malam yang berbahagia ini. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasru minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.